Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karbon dioksida kelas 11 F3 akan mempresentasikan tentang tugas mata pelajaran biologi tentang struktur jaringan daun dan proses fotosintesis. Dengan anggota kelompok saya Anissa Putri Ramadhani, saya Raifu Fatona Indah Alim, saya Muhammad Fikri, dan juga Viola Agustina Putri. Saya akan membacakan tentang bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Berikut adalah definisi sampah dari berbagai sumber, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari Wikipedia, yaitu sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah seringkali mengacu kepada material sisa yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat bagi manusia setelah berakhirnya suatu kegiatan atau proses domestik. Sampah berdasarkan struktur penyusunnya terbagi dua, yaitu organik yang dapat diurai dan juga anorganik. Dampak buruk dari sampah yaitu merusak pemandangan, berkurangnya nilai kebersihan tempat, meninggalkan bau tidak sedap, sampah sebagai sumber penyakit. Yang kedua adalah tujuan pembuatan dari mata pelajaran ini adalah tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah mengurangi sampah dengan menerapkan prinsip recycle sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kimia hijau untuk menciptakan lingkungan yang bebas sampah seperti halnya pembelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 10. Salah satu cara untuk memahami struktur jaringan daun serta bagaimana pelaksanaan proses fotosintesis yang berlangsung di daun dengan membuat replika jaringan daun. Yang keempat, melengkapi tugas biologi guna keperluan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak, yaitu setiap mata pelajaran harus menghasilkan produk dari proyek mata pelajaran dibuat. Adapun metode pembuatannya yaitu yang pertama alat dan bahan, yang pertama styrofoam atau papan gabus, yang kedua cat akrilik, yang ketiga kuas, keempat gunting, kelima double tip, keenam cutter, ketujuh penggaris, ke-8 pena, dan ke-9 pensil. Adapun langkah kerjanya adalah yang pertama, cari pola atau gambar anatomi yang akan dibikin pada styrofoam. Yang kedua, potong pot styrofoam, 2 buah ukuran 40 x 20 cm untuk alasnya, dan 2 buah ukuran 40 x 40 untuk sisi samping kanan dan kirinya. Yang ketiga, buat pola sketsa anatomi daun yang sudah disiapkan pada ukuran 40 x 40 cm. Keempat, ukir styrofoam yang telah diberi pola menggunakan cutter dengan mengikuti pola. Yang kelima, cat styrofoam yang telah diukir sesuai dengan contoh yang telah diambil. Dan penyelesaiannya adalah yang keenam, tempelkan styrofoam yang telah dicat pada styrofoam yang akan dibuat menjadi alas dan titik. Selanjutnya, bab kedua landasan teori tentang biologi yang akan dibacakan oleh Indah. Dikutip dari berbagai sumber, biologi memiliki definisi sebagai berikut. Yang pertama, yang bersumber dari Wikipedia. Biologi atau ilmu hayat adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonomi. Ilmu biologi modern membahas pengetahuan yang sangat luas, eklektik, serta terdiri dari berbagai macam cabang dan subdisiplin. Yang kedua, yaitu sejarah singkat biologi. Kata biologi dibentuk dengan menggabungkan bahasa Yunani yaitu bios yang berarti kehidupan dan akhiran logis yang berarti ilmu. Yang ketiga adalah cabang-cabang ilmu biologi. Adapun diantaranya sebagai berikut. Yang pertama aerobiologi, yang kedua agrikultur, yang ketiga anatomi, yang keempat aeroteknologi, yang kelima astrobiologi dan lain-lain. 2, 3. Selanjutnya, materi tentang fotosintesis yang akan dibacakan oleh Fitri. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan gabungan bahan organik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat berbahaya. Pada awal tahun 1800-an, seorang dokter ahli kimia dan Fredmore, seorang Finlandia, sekarang bagian dari Belgia, melakukan percobaan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masa tulang pertama dari waktu ke waktu. Dari penelitian Fredmore menunjukkan bahwa masa bertambah hanya karena pemberian air. Namun pada tahun 1927, ahli proses
adalah salah satu organ tumbuhan dan tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau, mengandung klorofil dan terutama berfungsi sebagai penyerap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Fungsi daun: 1. Tempat terjadinya fotosintesis. 2. Sebagai organ pernapasan. 3. Tempat terjadinya transpirasi. 4. Tempat terjadinya gutasi. 5. Alat perkembangan vegetatif. Anatomi daun. Epidermis ini pada daun merupakan lapisan sel hidup terdekat. Jaringan mesofil adalah tiang atau jaringan palisade. Jaringannya mengandung banyak kloroplas yang berfungsi dalam proses pembuatan makanan. 3. Berkas pembuluh angkut terdiri dari slem atau pembuluh kayu dan floem. 4. Stoma. Stoma berfungsi sebagai organ respirasi. Baiklah, itulah dari kami sebagai penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan paparan laporan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampah adalah suatu sisa aktivitas hidup manusia ataupun alam yang dapat berbentuk padat. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan sampah dengan cara 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan repair. Dan yang terakhir adalah semangat. Berdasarkan kesimpulan di atas, kita harus menerapkan konsep 4R dan juga agar meminimalisir sampah organik maupun anorganik agar menjadi lebih manfaat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karbon dioksida telah menyelesaikan sebuah proyek mata pelajaran biologi pada materi fotosintesis, khususnya pada anatomi daun, yang kami kerjakan dari awal bulan Juli hingga September dengan bimbingan guru mata pelajaran biologi Ibu Yuslimati dan Ibu Putri Aulia. Proyek ini berbahan dasar sampah anorganik. Proyek ini disertai dengan 1 buah laporan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Semangat!